Halo sobat bola sekalian, kalau kita bicara tentang sepak bola, salah satu equipment paling penting yang wajib ada tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah pakaian atau sportwear. Nah, pakaian atau sportwear yang digunakan oleh klub sepak bola tentu ada banyak jenisnya. Mulai dari pakaian kasual untuk mereka gunakan sehari-hari, polo shirt, jaket, celana, kaos kaki, jersey latihan, sampai jersey untuk mereka bertanding. Artinya kebutuhan sportwear sebuah klub sepak bola jumlahnya tentu sangat banyak. Maka disinilah pentingnya untuk sebuah klub sepak bola menggandeng pihak lain untuk memproduksi kebutuhan tersebut agar lebih mudah dan efisien. Yang dalam hal ini, pihak lain tersebut bernama Apparel. Dan fakta uniknya yang berkaitan dengan Apparel dan sepak bola Indonesia, yaitu baru aja ada Apparel internasional asal Spanyol yang cukup terkenal membuka cabangnya di Indonesia. Padahal Apparel ini sebelumnya gak punya cabang di Indonesia, tapi ternyata mereka sekarang punya ketertarikan lebih dan pengen memfokuskan ekspansinya di negara ini. Dan sesuai judul yang udah kalian lihat, Apparel tersebut bernama Kelme. Dan pasti kita semua udah tahu bahwa salah satu kerjasama besar mereka yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia adalah kerjasamanya bareng Persib Bandung. Tapi pada dasarnya, kerjasama tersebut bukan pertama kalinya mereka lakukan dengan klub Indonesia, melainkan udah banyak kerjasama yang mereka lakukan sebelumnya. Mulai dari Persebaya Surabaya di tahun 2007, PSM Makassar di tahun 2017, sampai Persik Kediri di tahun 2023. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang Kelme sampai seserius itu datang dan mengekspansi pasar sportwear yang ada di Indonesia? Apa alasan dan tujuan yang ingin mereka capai? Itu yang bakal kita bahas di sini. Maka untuk menambah wawasan kita tentang sepak bola, silakan kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama kita pahami dulu konteks dan situasinya. Jadi Kelme ini merupakan Apparel olahraga besar asal Spanyol yang udah berdiri sejak tahun 1963. Artinya mereka udah berdiri sekitar 63 tahun yang lalu. Dan dengan waktu berdiri yang udah selama itu, artinya Kelme juga merupakan brand olahraga yang udah punya jam terbang cukup tinggi. Cuman, memang kalau kita bicara persaingan Apparel internasional, Kelme ini posisinya nggak sekuat Nike, Adidas, ataupun Puma. Posisi Kelme bisa dibilang ada di bawah ketiga brand tersebut. Maka dengan kondisi tersebut, memang bikin Kelme untuk di era sekarang agak jarang untuk menjalin kerjasama dengan klub ataupun timnas yang levelnya tinggi atau yang bisa kita sebut dengan tier 1. Karena klub maupun timnas di level tersebut udah banyak dikuasai oleh 3 Apparel yang gua sebut tadi. Sedangkan positioning Kelme masih agak kesulitan jika harus head to head dengan mereka. Makanya, di sini strategi yang dilakukan Kelme adalah dengan menjangkau pasar-pasar tier 2 ke bawah. Contohnya, sekarang Kelme memang jadi salah satu Apparel klub La Liga, tapi yang mereka sponsori bukan Real Madrid ataupun Barcelona, melainkan Espanyol. Begitupun di Inggris, mereka juga hanya mensponsori klub sekelas Watford, klub yang main di kasta kedua Liga Inggris. Selain menjangkau klub atau timnas tier 2 di Eropa, tapi mereka juga memang menjangkau pasar yang lebih luas dan underrated. Termasuk salah satunya kerjasama yang mereka lakukan dengan Persib Bandung. Walaupun secara global, Persib ini bisa dibilang jadi tim yang belum terlalu diperhitungkan di level internasional. Bahkan secara prestasi di Asia juga baru bisa membaik di tahun ini. Tapi dengan pasar yang dimiliki oleh Persib, itu yang jadi keuntungan lebih untuk Kelme. Mereka tetap bisa menjangkau pasar yang luas, meskipun klub yang disponsori belum terlalu berprestasi di level internasional. Dan kerjasama yang dijalin antara Persib bareng Kelme juga bisa dibilang sama-sama menguntungkan karena satu sisi, Kelme dengan tujuan mereka yang ingin menjangkau pasar secara luas tentu punya potensi besar untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan kerjasama yang mereka lakukan bersama klub atau timnas yang underrated. Dengan kondisi tersebut tentunya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang ideal karena pasarnya memang menjanjikan. Dan satu sisi lainnya, bagi klub atau timnas yang underrated tersebut yang ada dalam fase berkembang, contohnya di sini adalah Persib, mereka juga butuh untuk menggandeng Apparel internasional supaya mereka bisa meningkatkan nilai profesionalisme mereka. Agar Persib ini bisa lebih dipandang jika kerjasama yang mereka lakukan dengan Apparel internasional berpengalaman. Dan kalau Persib memaksakan diri untuk kerjasama bareng Adidas, Nike, ataupun Puma, maka keuntungan yang didapatkan Persib itu berpotensi gak terlalu banyak karena Persib bukan merupakan klub tier 1 yang menjadi prioritas atau partner unggulan mereka.
Sedangkan ketika kerjasama bareng Kelmi, maka nilai kerjasama, fasilitas, servis maupun benefit yang didapatkan itu bisa lebih maksimal. Jadi intinya kerjasama yang terjalin di sini memang merupakan kerjasama yang ideal dan sama-sama menguntungkan. Cuman yang jadi masalahnya sekarang adalah Kelmi memang belum punya cabang di Indonesia. Maka ketika Persib menjalin kerjasama dengan Kelmi, sportwear yang mereka produksi itu didistribusikan dari Cina, selaku cabang yang ada di kawasan Asia yang lokasinya memang lebih strategis dengan Indonesia. Dan hal itu nyatanya menjadi masalah yang cukup serius, Pak. Karena faktanya, permintaan pasar yang diraih dari kerjasama mereka bareng Persib ternyata cukup tinggi. Bahkan menurut data dari Persib, per tanggal 21 Desember 2025, mereka udah menjual lebih dari 28.000 pieces jersey. Bayangin, Pak, 28.000. Dan situasi tersebut jelas bikin Kelmi yang rumah produksinya ada di Cina itu kewalahan buat memenuhi permintaan pasar yang tinggi tersebut. Dan dampaknya sekarang stok jersey Persib yang ada di official store manapun itu sering banget habis. Pasti stoknya gak lengkap. Apalagi buat jersey yang Asia. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa di stok jersey tersebut. Nah, dengan situasi tersebut, tentunya Kelmi melakukan evaluasi dong. Mungkin awalnya mereka gak berekspektasi bakal sebanyak itu, karena berdasarkan pengalaman yang mereka alami ketika kerjasama bareng Persebaya, bareng PSM Makassar, dan Persik Kediri, mungkin penjualannya masih jauh dari angka tersebut. Dan kerjasama yang terjalin juga masing-masing cuma satu musim, artinya saat itu mereka mungkin menilai, kayaknya Indonesia ini kurang bagus deh pasarnya. Tapi ketika mereka kerjasama bareng Persib, ternyata hasilnya berbeda jauh signifikan. Mereka melihat, wah, ternyata pasar yang ada di Indonesia ini bisa sebesar itu ya. Mereka menilai bahwa kondisi tersebut jadi peluang komersial yang sangat besar buat mereka. Maka seolah kerjasama yang terjalin antara Persib dan Kelmi tersebut itu menjadi pintu untuk Kelmi melakukan investasi yang lebih besar di Indonesia. Maka per tanggal 12 Januari 2026, akhirnya Kelmi resmi membuka partner resmi baru mereka yang lokasinya ada di Indonesia. Dan dengan mereka yang membuka cabang di sini, artinya itu bakal lebih memudahkan mereka dari segi logistik dan distribusi, bisa juga menekan biaya produksi, menyesuaikan harga agar lebih kompetitif, dan tentunya memudahkan membangun relasi langsung dengan konsumen yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Yang semua hal tersebut tentu bisa berdampak terhadap ekspansi mereka yang bisa lebih luas dan lebih banyak lagi. Dan kalau buat sepak bola Indonesia atau bahkan industri olahraga Indonesia secara umum, ini merupakan kabar yang bagus juga. Artinya satu persatu, pihak luar saat ini memang mulai melirik pasar Indonesia karena pasar di sini punya potensi komersial yang sangat besar serta menguntungkan. Dan selain untuk memperlancar kerjasama mereka yang sekarang udah terjalin bareng Persib Bandung, rencana lainnya yang memang udah banyak media yang mengabarkan bahwa Kelmi ini merupakan aparel yang akan melakukan kerjasama dengan Timnas Indonesia. Kabarnya tinggal menunggu pengumuman resmi, cuman entah kapan pengumuman tersebut bakal disampaikan, ya baiknya kita nanti tunggu aja officialnya gimana. Tapi kalau hal tersebut nantinya beneran terjadi, maka memang situasi tersebut juga jadi alasan yang lebih kuat untuk mereka membuka cabang di Indonesia. Karena bisa dibilang Kelmi tentunya bakal menerima permintaan pasar dalam jumlah yang sangat tinggi. Angkanya pasti melonjak jauh lebih besar karena mereka menguasai dua partner di Indonesia yang pasarnya sangat menjanjikan dan sangat besar, yaitu Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Bayangin Pak, Persib aja jangkauan dan penjualannya bisa sebanyak itu. Penjualannya bisa tembus sampai puluhan ribu dan stoknya selalu habis. Apalagi Timnas Indonesia, tentu jangkauan dan penjualannya bisa jauh lebih besar lagi. Dan jika kedua pasar ini dikombin, maka jelas hal ini bisa menghasilkan benefit komersial yang sangat menguntungkan untuk Kelmi. Maka dengan kondisi tersebut, mau gak mau Kelmi memang harus berinvestasi banyak di sini. Karena jika hanya mengandalkan partner cabang mereka yang ada di Cina, jika produksinya hanya diimpor dari sana, maka kemungkinan besar mereka gak bakal mampu untuk memenuhi target permintaan pasar yang ada di sini, khususnya dari Persib Bandung dan Timnas Indonesia. Maka dari itu, mereka memang perlu yang namanya operasional dan iconic presence yang hadir langsung di pasar Indonesia. Satu sisi, ini mungkin bakalan jadi tantangan berat untuk aparel lokal karena mereka kedatangan saingan baru yang bisa dibilang cukup serius untuk mereka. Tapi satu sisi lainnya, kehadiran Kelmi ini juga bisa berdampak baik untuk klub, untuk timnas, dan untuk peningkatan standar aparel yang ada di Indonesia. Jadi itu, penjelasan tentang alasan ekspansi yang dilakukan oleh Kelmi di Indonesia. Yang pada intinya, hal ini terjadi gara-gara kerjasama ambisius yang mereka lakukan dengan Persib Bandung. Kemudian bertambah juga dengan Timnas Indonesia, yang memang mereka bisa menjangkau pasar yang luas dan sangat menguntungkan untuk mereka.
Sekarang, pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!